Ya, halo selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus di bulan September 2024 sebesar 3,26 miliar dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik menyatakan surplus bulan September ditopang oleh surplus ekspor non-migas, yakni komoditas minyak nabati hingga besi dan baja. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sebesar 3,26 miliar dolar pada bulan September 2024. Surplus tersebut tercatat naik 0,48 miliar dolar Amerika dibandingkan Agustus 2024. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 53 bulan beruntun sejak bulan Mei tahun 2020. PLT Kepala BPS Amalia Adilinggar Widyasanti mengatakan, surplus September ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, surplus neraca dagang lebih ditopang oleh non-migas sebesar 4,62 miliar dolar Amerika. Dengan komoditas penyumbang utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan, nabati, hingga besi dan baja. Neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 3,26 miliar US dollar atau naik sebesar 0,48 miliar US dollar secara bulanan. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan bulan September 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Amalia menambahkan bahwa surplus neraca perdagangan berasal dari kinerja ekspor yang tercatat mencapai 22,08 miliar dolar atau turun 5,8% secara bulanan. Sementara impor mencapai 18,82 miliar dolar atau kontraksi 8,91%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan terkait dengan kinerja surplus neraca perdagangan di bulan September 2024 ini. Kita akan lihat pergerakannya dari bulan Desember 2023 lalu ya. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat pergerakannya di Desember tahun lalu tercatat 3,31 miliar dolar Amerika. Kemudian kecenderungan turun sampai dengan Februari 2024, kemudian melonjak lagi di bulan Maret 2024 menjadi 4,47 miliar dolar Amerika. Dan kita lihat kecenderungannya memang sempat ada pelemahan sampai dengan bulan Juli 0,47 miliar dolar Amerika Serikat. Namun sampai dengan bulan Agustus dan September lalu trennya sudah mulai naik lagi untuk surplus neraca perdagangan Indonesia September 3,26 miliar dolar Amerika. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan neraca perdagangan Indonesia di bulan September 2024 yang mencatatkan surplus 3,26 miliar. Dari sisi ekspornya tercatat 22,08 miliar dolar Amerika Serikat atau ini ada penurunan sekitar 5,8% secara bulanan berarti dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara untuk importasinya 18,82 miliar dolar Amerika pun sama mengalami penurunan 8,91% secara bulanan. Baik pemirsa, kemudian untuk membahas tema terkait dengan neraca perdagangan September 2024 yang kembali mencetak surplus, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aryo DP Irhamna, beliau adalah ekonom Indef. Ya halo, selamat pagi Mas Aryo. Selamat pagi. Ya, salam sehat Mas. Sehat, alhamdulillah Mas. Sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati dengan tren dari kinerja surplus perdagangan kita begitu. BPS tadi mencatatkan di bulan September masih mencetak surplus 3,26 miliar dolar Amerika, berarti 53 bulan berturut-turut. Nah, apakah ini menjadi sinyal bahwa lampu kuning ekonomi kita begitu yang sempat kemarin hangat begitu sudah mulai berubah menjadi hijau atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih ya. Pertama-tama jika kita lihat
secara umum memang memiliki kesan ada sesuatu yang positif gitu ya. Neraca perdagangan yang eh, surplus dalam kurun waktu yang cukup lama, 50 bulan terakhir ya. Oke. Namun kita perlu melihat juga bagaimana kinerja negara-negara lain yang kira-kira selevel dengan Indonesia. Saya lihat negara tetangga misalkan Malaysia, Baik. ya ternyata Malaysia juga menunjukkan hal yang serupa ya, bahkan meskipun saya datanya ada lag ya, apa namanya, data terbaru saya Malaysia itu di bulan Juni itu dari data yang umumkan BPS surplus juga, sebelumnya juga surplus, namun untuk di bulan Juli 2024 ini Malaysia lebih tinggi surplusnya. Nah, yang saya mau katakan adalah ketika kita melihat kinerja perdagangan khusus untuk Indonesia dan dibandingkan dengan misalkan negara tetangga yang selevel dengan Indonesia, itu tentu bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang biasa gitu ya. Oke. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, bagaimana kita lihat struktur perdagangan kita yang masih didominasi oleh bahan mentah gitu. Sedangkan Malaysia dan misalkan negara Vietnam dan Thailand tetangga kita itu sudah lebih hilir produk-produk ekspornya. Tapi bukankah kita juga dalam beberapa tahun terakhir melakukan hilirisasi begitu? Anda melihat apakah memang belum optimal atau memang belum memberikan satu dampak yang signifikan? Mengingat ya kita tahu pemerintah sudah menyampaikan hilirisasi yang sudah memberikan berefek ganda lah terkait dengan pendapatan negara begitu dari hilirisasi di sektor pertambangan dan mungkin sekarang sudah menyasar komoditas lain begitu. Iya. Memang betul, kita tahu ya pemerintah cukup masif gitu ya agenda hilirisasi ini ya, dan itu sesuatu yang bagus. Namun jika kita lihat dari data perdagangan, menunjukkan bahwa secara struktur belum ada perubahan secara signifikan struktur perdagangan kita ya, masih didominasi oleh produk hulu gitu ya. Meskipun udah ada sedikit ke hilir gitu ya, cuman masih secara klasifikasi umumnya dia sebenarnya masih hulu, jadi nilai tambahnya belum terlalu tinggi gitu ya dibandingkan dengan negara Malaysia. Baik, tapi kalau kita lihat berarti yang menjadi trigger begitu melonjaknya kembali tren surplus neraca perdagangan Indonesia lebih kepada karena tadi faktor domestik juga yang sedang mungkin kita tahu meskipun ada tekanan tapi trennya masih tumbuh begitu dari sisi pertumbuhan ekonomi. Kemudian apakah faktor global? Iya, jadi memang ada banyak faktor yang menyebabkan perdagangan internasional ini tidak hanya dari internal ya kan, kebijakan, tapi juga eksternal ya. Nah, untuk dalam cuman variabel yang memang sangat signifikan itu pertama tentunya adalah nilai tukar. Begitu juga dengan nilai tukar karena dia mempengaruhi harga ya kan. Begitu juga dengan bagaimana permintaan di negara utama Indonesia gitu. Karena memang kalau kita mau menjaga ekspor gitu ya, kita cukup maintain aja negara-negara yang udah memang menjadi mitra utama kita gitu ya. Itu secara bisnis as usual gitu. Karena untuk membuka pasar baru memang itu perlu waktu yang lebih perlu upaya yang lebih dalam lagi dibandingkan memaintain mitra dagang kita yang sudah dibangun ya. Cuman tadi itu ada untuk faktor lain juga tentu aspek-aspek yang misalkan kebijakan itu yang seringkali memang sampai ke para pelaku ekspor itu ada lag yang cukup lama. Baik, kalau kita lihat dari sisi ekspor di bulan September begitu memang ada capaian 22,08 miliar dolar Amerika dan ini tercatat turun secara bulanan 5,8%. Apakah ini menjadi sinyal juga bahwa geliat ekspor kita yang masih tertahankan atau bagaimana? Tapi kalau kita bandingkan secara tahunan pun memang masih tumbuh. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Mas Aryo. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan sudah bergabung Bapak Beni Sutrisno. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia. Selamat pagi Pak Beni.
Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat Pak. Amin, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu Sama. yang disempatkan ini Pak Beni. Tadi sudah dibahas begitu dari Indef terkait dengan bagaimana analisis surplus neraca perdagangan yang kembali lagi mengalami surplus 53 bulan berturut-turut. Dari kacamata GPEI ini bagaimana Anda melihat terkait dengan surplus kali ini? Silakan Pak. Ya, kalau surplus sih pasti surplus ya. Hmm, Karena kita ada beberapa ekspor komoditi yang saya selalu labelnya komoditi yang komparatif dibandingkan komoditi manufaktur, yaitu ekstraktif komoditi itu kan nggak semua negara punya, ya oke. tentu itu pasti surplusnya. Nah, saya kira ini surplus berturut-turut ini tapi mengalami penurunan juga berturut-turut ya. Hmm, Artinya surplusnya semakin mengecil lah. Tapi ya apapun surplus tetap merupakan kontribusi terhadap cadangan devisa kita ya. hmm. Karena kita pun juga menggunakan US dollar juga cukup banyak ya. Ya, Baik, kalau dari sisi trigger begitu, dari kacamata GPI sendiri, tren apa nih yang melihat bahwa ini sudah mulai merangkak lagi begitu untuk surplus kita begitu? Karena kan Ya beberapa banyak, bulan alasannya sebelumnya turun. banyak. Hmm, Ada pertandingan ekonomi antara Amerika dengan Cina, oke. ada pertandingan senjata antara Rusia dengan Hmm, dengan Amerika, keributan itu kan juga mengganggu sistem logistik kita, artinya oke. mengganggu sistem pengiriman barang. Ya kita ke Eropa atau ke Turki kita udah nggak bisa lewat Suez, kita harus muter. Tentu itu ada harga yang harus dibayar terhadap konsumen di Eropa maupun di Turki dari barang-barang kita. Itu pasti menurun lah. Hmm, Lalu kalau di Pacific Rim ya, apapun kan angkutan barang pasti pakai kapal laut. baik. Nah, itu harga harga minyak pun juga naik. Jadi ada kenaikan harga-harga tersebut sehingga konsumen tentu juga memperhitungkan karena konsumen menghitungnya kan landed duty paid. Ya, jadi sampai di tempat dia Hmm, bayar duty termasuk ongkos itu berapa. oke oke itu dia. Berarti memang ada beberapa dampak terkait dengan kondisi konflik geopolitik global begitu ya, membuat menjadi Ya, salah satu tantangan ya, iya, begitu ya Pak iya. Beni. Baik, nah Mas Aryo tadi sempat tertunda terkait dengan nilai ekspor kita di September 22,08 miliar dolar Amerika turun 5,8% dibandingkan dengan Agustus lalu, namun naik 6,44% dibandingkan dengan September tahun 2023. Apa yang bisa kita cermati dengan data ini? iya, sejalan tadi ya, tadi saya di awal sudah saya sampaikan ya, meskipun surplus cuman struktur ekspor kita masih didominasi komoditas-komoditas, di Oke. mana itu tentu penentunya adalah harga, ya kan. Kalau manufaktur dia harga itu tidak terlalu sensitif begitu ya. Nah, sedangkan jadi kalau kita dominasi komoditas, jadi eh, itu banyak itu karena kuantitinya bukan karena price-nya, kira-kira seperti itu ya. Hmm, Jadi nah tadi di awal saya sampaikan ketika bandingan dengan negara lain yang di mana sudah dominan produk-produk manufaktur, itu ketika harga naik turun itu sebenarnya tidak terlalu signifikan terhadap permintaan ya, karena memang ya. dia sudah manufaktur gitu ya. Jadi itu perlu kita cermati juga perkembangan harga yang juga sangat mempengaruhi, dan di sisi lain tadi disampaikan Pak Beni ya bahwa kondisi geopolitik itu sangat juga signifikan mempengaruhi melalui jalur logistik perdagangan. Baik, nah Pak Beni tadi disampaikan juga Anda katakan ekspor dari produk-produk komoditas yang ekstraksi. Sementara tadi dari INDEF menyatakan memang masih ada dalam artian bentuk dasar begitu yang menjadi andalan ekspor kita begitu. Lantas bagaimana dengan hilirisasi selama ini menurut kacamata Anda? Hilirisasi memang sudah dimulai, tapi Hmm, masih belum tuntas ya. Saya kasih contoh nikel, hmm, itu baru sampai ferronikel. Nah, turunan ferronikel yang pengguna ferronikel di dalam negeri masih masih sa- terbilang masih belum ada lah. Kalau ada oke, pun sekali, itu tentunya itu menjadi barang ekspor. Masalahnya barang-barang komoditi yang ekstraktif itu ada bursanya. Jadi komoditinya yang nentuin bursa juga, selalu mengikuti oke. bursa barang komoditi itu plus plus berapa di atas harga yang terjadi di bursa itu. Jadi betul bukan sangat terpengaruh terhadap harga banget
Karena di permainan di bursa tidak hanya yang punya barang, tapi juga yang punya uang juga main di bursa. Kalau bursa uang jelek, dia larinya ke bursa komoditi tentunya. Baik, nah yang menarik yang mengalami peningkatan dari sisi ekspor ada besi dan baja begitu. Ini 10,41% begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah memang kebutuhan dari ataupun demand di pasar global juga masih cukup tinggi untuk produk-produk besi dan baja kita? Ya itu tadi ferronickel kan besi itu Hmm, sebenarnya, ya kan? Ya itu kan penggunanya China yang paling banyak. oke. Dan membuat ferronickel di Indonesia pun majority kalau nggak dibilang 100% juga China juga. Jadi pulang Ah, ke kampung iya, iya, mungkin iya. dia juga punya industri hilirnya di sana. Hmm. Lantas strategi dari pelaku usaha sendiri bagaimana kalau memang kita melihat tadi tantangan global juga yang masih mendominasi begitu Pak Beni? Ya, saya sih cenderung manufaktur itu memang nggak ada yang memengaruhi bursa harganya. Hmm, Nah, strateginya kita harus banyak menggunakan bahan-bahan dari dalam negeri, ya, oke. sehingga tidak ada kebutuhan yang urgent terhadap dolar untuk memproduksi barang yang mau diekspor. Hmm, Malah mendapatkan dari hasil ekspor kan US dollar. Nah, permasalahannya informasi mengenai bahan baku dalam negeri ini juga masih kurang 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 transparan ya. iya. Ada yang bikin tapi ada yang butuh walaupun pemerintah sekarang udah melakukan riset yang akhirnya namanya neraca komoditi. Hmm, Tapi Hmm. neraca komoditi ini proses administrasi yang panjang iya, dan iya. itu tidak di dalam industri nggak bisa terlalu panjang karena industri itu bahan baku itu kalau bisa hari ini dia beli besok dia jual. Hmm, baik, baik. Oke, oke. Nah, itu dia. Lantas dengan kondisi seperti ini, kita tahu PMI manufaktur kita juga tengah mengalami tekanan begitu ya, Mas Aryo. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Beni, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, dan juga Mas Aryo Irhamna, Ekonom Indef. Baik, nah Mas Aryo, kalau kita cermati dengan kondisi saat ini, lantas bagaimana dengan potensi dari negara-negara tujuan yang memang menjadi, ya itu dia negara tujuan tradisional Indonesia lah, ada China, Amerika, kemudian di Jepang, dan sekarang India nih yang naik begitu terkait dengan kinerja eksportasi kita. Anda melihat bagaimana? Apakah masih bisa diandalkan? Ya, baik untuk negara mitra utama tentu kita harus maintain Hmm, dengan baik ya meskipun harus ada upaya juga untuk meningkatkan secara value ke oke. negara-negara utama tersebut. Cuman agenda utamanya memang harus harus di maintain Hmm, dan mungkin diperluas secara produk gitu ya iya. kalaupun memungkinkan. Nah, kemudian strategi lainnya yang memang ini sudah dalam beberapa tahun terakhir diagendakan di Kemendak untuk membuka market baru. Cuman tentu ini saya tidak tahu Pak Beni mungkin bisa cerita bagaimana perlibatan para pelaku usaha karena kan yang melakukan ekspor bukan pemerintah ya, tapi Oke. para pelaku usaha. Jadi pemerintah tuh harus benar-benar bareng-bareng bersama pelaku usaha sebenarnya market mana nih yang secara produk, spesifikasi produk yang kita siap dan kita masuk gitu dan pemerintah support gitu. Jadi jangan pemerintah yang menentukan negara market barunya, tapi harusnya para pelaku usaha gitu ya. Karena kan suppliernya nih yang ekspor nih pelaku usaha gitu. Iya, Jadi iya. untuk target ekspor menurut saya demikian strateginya. Baik, nah Pak Beni sendiri bagaimana? Apakah memang ya ada komunikasi begitu, kolaborasi yang sudah berlangsung sejauh ini dengan pemerintah untuk mungkin, selain tadi negara-negara tujuan ekspor kita begitu yang sudah menjadi mitra dagang, terus dikembangkan lebih jauh lagi atau lebih luas lagi Pak Beni? Ya, pertama kita sudah punya kalau nggak salah 23 tuh perjanjian dagang ya. Hmm, Itu kita tidak pernah mereview HS number by numbers oke. yang mana yang masih belum dipakai gitu. Kenapa nggak dipakai? Ya. Barangkali dulu waktu perundingan yang merundingkan belum paham mengenai komoditi HS number tersebut. Nah, makanya kita harus melakukan perundingan kembali, mereview. Yang Hmm. kedua, tentu kita punya adak dan ITPC cukup banyak. Hmm, Tentu ada beberapa negara yang tidak ada adak sama ITPC-nya. Barangkali
Kanselir ekonominya bisa bantu juga mengenai informasi importasi negara itu. Kita juga sebagai swasta kita suka mendownload dari WTO walaupun terlambat 1 tahun. Itu negara-negara mana dia impor barang apa, S number berapa, dari mana, harga berapa. Nah itu kita menggunakan data itu untuk menganalisa bahwa kalau saya masuk ke negara itu, saya harus bersaing dengan siapa. Nah tentu mengenai biaya masuk negara itu Ya. akan bisa dimintakan akses pasarnya melalui perundingan dagang. Mungkin pertama eh, preference tariff agreement dulu sebelum free trade agreement. Ya sebenarnya Oke. kita sudah punya ya beberapa perjanjian dagang, cuma disepelekan aja gitu. Sebenarnya saya pernah lakukan riset kecil-kecilan, malah yang ada perjanjian dagang itu pertumbuhan perdagangannya lebih lebih pelan dibandingkan yang tidak ada perjanjian dagang. Oh, Kan aneh. oke. Harusnya kan perjanjian dagang Ya, itu ya. adalah akses akses ke negara tersebut. Baik gitu ya, justru menjadi suatu tantangan tersendiri dengan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang Indonesia, tapi memberikan peluang yang lebih menjanjikan begitu ya, Pak Benny. Nah, Betul, ini betul. terkait dengan surplus neraca perdagangan. Kita tahu nilai impor di September juga turun nih 8,91% di 18,82 miliar dolar Amerika, meskipun dibandingkan dengan tahun lalu pun juga masih ada kenaikan. Nah, Mas Aryo, apakah ini kaitannya dengan PMI manufaktur kita atau tidak? Mengingat impor mesin, perlengkapan elektrik dan bagian lainnya yang justru itu yang mengalami penurunan terbesar loh, 14,48%. Oke, Mas, sebelum saya masuk ke sana, saya Ya, ingin menambahkan poin penting nih tadi melanjutkan Pak Beni ya. silakan. Jadi Pak Beni bilang ADDAK bisa konselor ekonomi ya. Jadi memang agenda besarnya nih diplomasi ekonomi ya. Jadi di kita itu diplomasi ekonomi itu terpinggirkan oleh diplomasi politik ya. Oke. Karena apa? Karena Kementerian Luar Negeri, duta besar, karena kan di sana yang ngelit kan Kementerian Luar Negeri, duta besar itu agenda utama mereka itu isu-isu politik dan keamanan gitu. Ekonomi itu terpinggirkan. Nah, makanya menurut saya untuk mendorong ekspor ya, untuk ekonomi itu harus mungkin buat, karena tadi ada ADDAK, ada beberapa negara, ada atas perindustrian, ada atas pertanian juga di beberapa negara, misalkan di Tokyo Ya. itu mereka sendiri-sendiri dan secara budget juga tidak optimal. Jadi mungkin akan lebih baik ke pemerintah mendatang, misalkan rekomendasi ya, bicara tadi yang disampaikan Pak Beni, untuk ekonomi dia sendiri gitu ya. Mungkin selevel eselon 2 biar punya fleksibilitas dan daya gedor yang lebih optimal untuk mendorong ekspor para pelaku usaha, bahkan UMKM juga. Jadi itu. Nah, sekarang saya masuk yang impor tadi ya. Ya. Jadi memang ini menarik ya, fenomena yang menarik untuk dianalisis ya, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan impor mesin ya dalam konteks Indonesia. Tentu secara umum ada ekonomi global ini, perlambatan ekonomi global juga mengurangi permintaan akan produk-produk kita gitu ya, sehingga perusahaan tentu menyesuaikan, apalagi tadi ada tensi geopolitik ya. Kemudian jika bicara lebih mikro gitu ya, ini menunjukkan mungkin juga banyak perusahaan yang mengalami keterbatasan budget untuk ekspansi gitu ya. Karena bisa kita lihat dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ya terkait tekanan deflasi ini tentu menunjukkan penurunan daya dorong ya kan, sehingga mungkin dari sisi supply ya pelaku usaha ini mencoba menyesuaikan dengan mencoba tadi ya akhirnya tercermin bahwa impor mesin ini berkurang gitu. Itu sebenarnya satu yang berkaitan dengan terkait deflasi, kemudian kapasitas perusahaan juga. Jadi karena kita tahu ini mesin ini menjadi indikator utama lah, salah satu indikator utama dalam melihat hal itu semua. Nah, baik, dengan kondisi seperti ini, Pak Benny, lantas optimisme Anda, proyeksi Anda terkait dengan masa depan industri kita, kemudian eksportasi kita begitu dengan tadi kondisi tantangan geopolitik global dan juga domestik dengan PMI manufaktur kita yang sedang mengalami tekanan. Kalau pengusaha sih tidak ada pilihan, harus optimis karena kita hidupnya dari situ. Artinya mau nggak mau kita kerjaannya kan membuat barang dan menjual barang. Nah, menjual barang ini kita dengan teman-teman udah bersepakat men-treatment ASEAN itu sebagai domestic market. Oke. Karena logistiknya dari Jakarta ke Papua dengan Jakarta ke Vietnam atau ke Thailand lebih murah, lebih mahal ke Papua kan.
Jadi kita anggap aja itu udah domestik Iya, iya. dan punya free trade agreement yang sangat bebas, Hmm, mobilisasi orang juga bebas di seluruh ASEAN. hmm. Itu kita utamakan itu. Kedua ada ekspansi kecil-kecilan yaitu ke Pacific Rim ya ke Samoa, Caledonia, Fiji. Di sana tetap ada manusianya yang butuh juga barang-barang kita, khususnya household dia butuh lah dari mulai tisu, sikat gigi, odol, sabun, dia juga nggak bisa bikin, Hmm. ya kan? Nah, Iya, justru iya. itu bagian daripada canvassing kita lah. Kalau orang dagang kita canvas ke sana. Hmm. Ya kita harus pergi ke sana, kita lihat fisik karena di sana nggak ada adak kita nggak ada di sana. Adaknya kan di sentral di New Zealand kalau nggak New salah. Jadi Zealand. kita physically kita ke sana aja. Anggaplah piknik itu Iya, nyari iya. informasi dan ingin tahu lah butuhnya apa lah. Besaran orangnya gimana, kan Oke. orangnya besar ya. Tentu kalau kita mau ekspor baju ya size-nya semuanya paling start mulai XL duluan, ya kan nanti sampai 3L lah kira-kira gitu. Oke, itu Nah, dia strateginya ya. Sudah dilakukan di iya tengah optimisme begitu bahwa memang kita tetap persis. bisa mencari peluang ya dengan kondisi yang ada begitu memang. Ya kita seperti dengan Chile. Chile kita Hmm, punya SEPA, ya. Comprehensive Economic Agreement. Tapi kita nggak tahu apa yang mau kita ekspor ke sana. Kebetulan saya hanya ekspor benang ke Chile, ya kan? Yang lainnya nggak tahu ekspor apa. Nah ini kan sayang ya, ngapain dulu dibikin SEPA dengan Chile? Hmm, Ya, kebetulan kita kalau ke Chile tanpa visa selama 2 bulan. Nah kita bikin SEPA dengan Australia dengan New Zealand. Tapi pengusaha Australia ke sini tanpa visa, pengusaha kita ke sana harus pakai visa. Nah ini nggak ya, ya. nggak melengkapi sebetulnya. Iya, iya, Bagaimana iya. orang dagang nggak ketemu kan nggak mungkin lah. Walaupun sekarang udah bisa pakai email, bisa pakai Betul. eh, video call atau Zoom seperti ini. Tapi dengan gestur orang kan kita ingin tahu ini penipu atau enggak kira-kira gitu loh. Hmm, Kita ingin tahu kantornya ini ya. mampu bayar atau enggak. Baik itu Yang dia. terakhir mungkin saya nitip ke Mas Aryo juga, Hmm, kebijakan pembiayaan memang di kita masih cetek sekali ya, masih sederhana sekali dari zaman dulu saya mulai bisnis ekspor tahun 85 hmm. sampai sekarang sama aja. Jadi Hmm. nggak ada bedanya. Oke. Nah, sementara LPI itu kan dibikin dulu dengan pengertian ada satu instrumen perdagangan ekspor yang bisa membiayai sesuatu yang tidak bisa dibiayai oleh bank-bank umum lah kira-kira gitu. Baik itu dia, berarti optimalisasi lagi lembaga-lembaga yang mendukung pembiayaan untuk para eksportir, kemudian juga pelaku Persis. usaha di Indonesia itu menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dicermati nantinya ke depan begitu sehingga memberikan satu optimisme baru yang lebih kuat lagi nih bagi dunia usaha di Indonesia. Baik Pak Beni, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu, insight dan juga update ya terbaru terkait dengan kondisi dunia usaha eksportasi khususnya di Indonesia. Mas Aryo, terima kasih juga atas analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Beni, Mas Aryo. Terima kasih Mas Ya. Aryo. Terima kasih Pak Beni.